Selamat datang di channel Ayo Pasti Bisa, channel tambahan belajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penjumlahan vektor, metode jajaran genjang. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita akan menjumlahkan vektor yang membentuk sudut. Jadi untuk vektor yang membentuk sudut itu banyak caranya untuk menghitung resultannya. Kalau vektornya ada dua, biasanya kita pakai metode jajaran genjang. Jadi metode yang pertama itu metode jajaran genjang. Ini untuk kalau vektornya ada dua. Misalnya ini vektor F1, kemudian ini vektor F2 membentuk sudut sebesar theta. Untuk mengetahui di mana vektor resultan, kita gambarkan lagi. Ini F1, ini F2. Ini F2, ini sudutnya theta, kemudian ini F1. Nah, untuk mengetahui di mana vektor resultan, maka di ujung vektor F2 kita tarik garis sepanjang dan searah dengan F1. Kemudian di ujung vektor F1 kita tarik garis sepanjang dan searah F2. Kemudian dari kedua titik tangkapnya kita tarik garis sampai ke ujung ini. Maka ini adalah vektor resultan. Jadi vektor resultan itu sama dengan F1 tambah F2. Ya. Jadi kesimpulannya, garis diagonal adalah hasil penjumlahan kedua vektor. Nah, sekarang bagaimana besar resultannya? Untuk menghitung berapa besar resultan, kita gunakan rumus R sama dengan akar F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali dengan cos theta. Ini sering disebut sebagai aturan kosinus. Jadi untuk menyelesaikan dua buah vektor yang membentuk sudut, titik tangkapnya sama, kita gunakan aturan kosinus. Kita ambil contoh. Misalkan sebuah balok diberi gaya seperti pada gambar. Jadi ada balok didorong dengan gaya F1 sama dengan 3 Newton, kemudian ditarik dengan gaya F2 sebesar 4 Newton. Kemudian F2 ini membentuk sudut terhadap bidang datar itu sebesar 60 derajat. Tentukan berapakah resultan vektor atau gaya total yang dialami oleh balok. Untuk menyelesaikan ini, kita pindahkan dulu F1 supaya titik tangkapnya sama dengan F2. Jadi ini F2, kemudian kita pindahkan F1, jadi titik tangkapnya sama. Maka ini F1. Sudutnya adalah 60 derajat. Ini F2 besarnya 4 Newton, kemudian F1 besarnya 3 Newton. Untuk menentukan di mana resultan vektor, maka di ujung vektor F1 kita tarik garis sepanjang dan searah dengan vektor F2 ini. Kemudian di ujung vektor F2 kita tarik garis searah dan sepanjang F1 ini. Maka resultannya adalah ini. Untuk menghitung besar resultannya, kita gunakan aturan kosinus, yaitu R itu akan sama dengan akar F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali F1
dikali dengan F2 dikali dengan cos theta. Kita masukkan tetanya di sini 60 ya, berarti cos 60. Kita masukkan nilainya, F1 itu besarnya 3, F2 itu besarnya adalah 4. Maka ini akan sama dengan besar F1 tadi 3, berarti nanti di sini kita tulis 3 pangkat 2. Kemudian F2 itu besarnya 4, maka ditambah 4 pangkat 2. Ditambah 2 dikali F1 besarnya 3, berarti 2 kali 3 kali 4, cos 60 itu nilainya setengah. Maka ini akan sama dengan 3 pangkat 2 itu 9, ditambah 4 pangkat 2, 16, ditambah 2 kali 3 kali 4 kali setengah. 2 sama setengah ini kita hilangkan. Jadi ini akan sama dengan 3 pangkat 2, 9, kemudian 4 pangkat 2, 16, kemudian 2 dan setengah kita coret ya. Jadi tinggal 3 kali 4, 12. Ini sama dengan 3 pangkat 2, 9, tambah 4 pangkat 2, 16, tambah 12. Maka ini akan sama dengan akar 37 Newton. Jadi besar resultannya adalah akar 37 Newton. Kemudian kita ambil contoh yang kedua. Perhatikan dua buah vektor kecepatan berikut. Jadi V1 sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian V2 ini sama dengan 4 meter per sekon, membentuk sudut terhadap bidang datar itu sebesar 60 derajat. Pertanyaannya, resultan kedua vektor adalah titik-titik. Jadi yang pertama sama, kita gabungkan dulu titik tangkapnya. Ini V1, kemudian ini V2. Sudut V2 terhadap bidang datar itu sama dengan 60 derajat. Kemudian total sudut ini ke sini, ini kan sama dengan 180 derajat. Ya. Jadi ini adalah 180 dikurangi 60, maka sama dengan 120 derajat. Kemudian untuk menentukan di mana posisi vektor resultan di ujung vektor V1, kita tarik garis sepanjang dan searah V2. Kemudian di ujung vektor V2, kita tarik garis sepanjang dan searah V1. Maka ini adalah posisi resultan vektornya. Kemudian bagaimana besar resultannya? Jadi resultan itu kita pakai aturan kosinus. R ini akan sama dengan akar V1 pangkat 2 ditambah V2 pangkat 2 ditambah 2 kali V1 dikali dengan V2 dikali dengan cos 120 derajat. Cos 120 itu sama dengan min setengah ya. Jadi kita masukkan nilainya. Jadi ini akan sama dengan V1 tadi besarnya 2, berarti sama dengan 2 pangkat 2 ditambah V2 itu tadi 4 ya. Berarti 4 pangkat 2 tambah 2 dikali 2 dikali 4 dikali dengan min setengah. Min setengah itu adalah cos 120. Nah ini sama-sama ada 2 di atas dan 2 di bawah kita coret. Tapi tandanya ganti ini, positif dan negatif. Jadi plus dikali min hasilnya negatif. Jadi akan sama dengan akar 2 pangkat 2 4 ditambah dengan 4 pangkat 2 16 dikurangi 2 kali 4 8. Jadi ini akan sama dengan
akar 12. Akar 12 itu sama dengan akar 4 kali 3. Ya, jadi akar 4 kali 3. 4-nya bisa diakarin. Jadi ini akan sama dengan 2 akar 3 meter per sekon. Ini adalah resultan vektor, besar resultan vektor dari kedua vektor tersebut.